Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1321. Berita. Berita apa? Zhang Zimu tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu, dan bertanya. Ada desas-desus yang beredar di luar bahwa Raja Naga telah berbicara. 3 hari kemudian, dia akan berada di teras jenderal di Gunung Mang di pinggiran kota, untuk menyambut para penguasa aliansi asasin. Tahukah kamu apa itu berarti? Zhao Hongsui berkata dengan tenang lagi. Kapan berita itu keluar? Zhang Zimu tertegun lagi dan bertanya. Baru saja, belum lama ini, semua orang membicarakannya. Saya pikir, bahkan jika orang-orang dari Assassin's Alliance tidak mempercayainya, orang-orang mereka akan pergi ke gunung-gunung untuk menjaganya setelah 3 hari. Lagi pula, kali ini Assassin's Alliance datang, tujuannya adalah untuk membuka pasar bisnis pembunuh Daxia. Saat itu, pria itu mengusir mereka dari Daxia hampir sendirian. Dapat dikatakan bahwa selama pria itu mati di tangan mereka, mereka dapat bergegas untuk membukanya pasar Daxia, dan terus menikmati lemak Daxia. Zhao Hongsui berkata dengan santai. Aku ingin tahu apakah rumor itu benar. Zhang Zimu tercengang, sedikit terkejut dan otentik. Itu tidak mungkin palsu, mungkin nyata, jika kakek ingin mengetahui sesuatu, setelah 3 hari, pergi dan lihatlah. Zhao Hongsui tersenyum. Berita Nona memang yang paling banyak mendapat informasi. Berita yang keluar hari ini, kamu benar-benar mengetahuinya begitu cepat. Zhang Zimu sedikit emosional. Sekarang internet sudah sangat berkembang, jika Anda melihat-lihat dan bertanya-tanya, pada dasarnya Anda bisa mengetahui segalanya. Zhao Hongsui sedikit tersenyum. Nona, lanjutkan dengan hati-hati. Kami datang ke sini dengan misi ketika kami datang ke kota Jiang kali ini. Patriark tua tidak berniat melepaskan Long Zaitian. Oleh karena itu, kami tidak ingin berkonflik dengan Raja Naga, tapi kita setidaknya harus mengetahui detail Long Zaitian, sehingga keluarga dapat mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Long Zaitian. Zhang Zimu berkata dengan serius. Bagaimana jika Long Zaitian adalah pria yang menghilang selama 6 tahun? Zhao Hongsui berkata seolah menunjuk sesuatu. Kalau begitu, tidak apa-apa. Ditanyakan oleh Zhao Hongsui, Zhang Zimu tertegun sejenak, wajah lamanya memerah, dan dia menjawab. Sebagai seorang prajurit, dia tahu bahwa sangat memalukan untuk mengatakan kata-kata yang begitu menakutkan. Tapi dia tidak punya pilihan, di depan pria itu, mereka bukan apa-apa. Bagi mereka, pria itu mewakili kekuatan yang sangat kuat, keberadaan yang sangat kuat. Apakah balas dendam benar-benar penting? Zhao Hongsui menghela nafas. Tentu saja itu penting. Long Zaitian melukai tuan muda tertua dan ketiga, hampir semuanya lumpuh. Ini adalah kebencian yang besar. Ini bukan hanya kebencian, tetapi juga tamparan di wajah keluarga Zhao kita. Jika ini masalah dilupakan begitu saja, di mana kita akan meletakkan wajah keluarga Zhao kita di masa depan? Zhang Zimu mengatakannya hampir tanpa berpikir. Lalu jika Long Zaitian adalah orang itu? Zhao Hongsui menatap Zhang Zimu dengan mata membara. Kalau begitu, tidak apa-apa. Zhang Zimu tercekik oleh pertanyaan Zhao Hongsui lagi, hampir secara naluriah. Jadi, ini hanya perundungan. Jika seseorang yang tidak mampu kamu provokasi melakukan hal yang sama, kamu bisa melupakannya. Zhao Hongsui memiliki wajah mengejek. Diekspos oleh Zhao Hongsui, Zhang Zimu hanya bisa tersipu, dan terdiam beberapa saat. Itu membuat perbedaan besar. Zhang Zimu mengeluarkan sepatah kata pun setelah sekian lama. Jadi kamu percaya sendiri. Apakah kakek akan percaya? Zhao Hongsui mengejek. Kali ini, Zhang Zimu tidak mengatakan apa-apa. Kelangsungan hidup keluarga, mana yang lebih penting daripada wajah? Zhao Hongsui bertanya lagi. Tentu saja itu adalah kelangsungan hidup keluarga. Zhang Zimu menjawab hampir secara naluriah. Kalau begitu kembali ke ibu kota kekaisaran. Tidak ada yang bisa kamu lakukan di sini, tidak ada orang atau hal yang harus kamu perhatikan. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya. Ini tidak akan berhasil. Kami belum menyelesaikan tugas yang dipercayakan Patriark tua kepada kami. Zhang Zimu segera menggelengkan kepalanya lagi. Keluarga Zhao, jika kamu ingin hidup, kamu harus menundukkan kepala. Jika kamu bersikeras melakukan ini sejak dini, kamu akan menanggung bebannya cepat atau lambat. Kata Zhao Hongsui lagi.
Meskipun apa yang dikatakan nona kedua masuk akal, aku tidak bisa mendengarkanmu. Kecuali kamu bisa meyakinkan patriark tua, jika tidak, kita hanya bisa mendengarkan patriark tua. Zhang Zimu melanjutkan. Apa yang harus dikatakan? Aku sudah mengatakan, apa yang ingin kamu lakukan terserah kamu. Zhao Hongsui menggelengkan kepalanya. Tetua Jin, atur mobil untukku. Aku ingin berkeliling dan mencari udara segar. Zhao Hongsui berkata kepada Jin Lao yang berdiri di luar pavilion. Baik, Nona. Setelah mendengar ini, Penatua Jin memberi isyarat untuk mengundang Zhao Hongsui, dan keduanya berjalan keluar. Melihat Zhao Hongsui pergi, Zhang Zimu merasa lega, dia adalah orang yang berkultivasi tinggi, tetapi di depan Zhao Hongsui, ada perasaan tertekan yang kuat. Perasaan ini, bahkan ketika dia berhadapan dengan master yang setingkat dengannya, dia tidak merasakannya. Tegasnya, ini bukanlah semacam penindasan dalam kekuatan, tetapi semacam penindasan dalam aura, penindasan psikologis. Dia adalah eksistensi yang telah hidup puluhan tahun lebih lama dari Zhao Hongsui, namun dia begitu dianiaya oleh seorang pemuda sehingga dia tidak dapat berbicara, dia merasa luar biasa dan pada saat yang sama diam-diam terkejut. Dia harus mengakui bahwa jika Zhao Hongsui adalah laki-laki, keluarga Zhao tidak akan ada hubungannya dengan Zhao Longting. Dia berdiri lama di sana, lalu pergi, meninggalkan gazebo, dan menuju ke halaman belakang. Saat dia melangkah ke batas halaman belakang, ketiga bersaudara itu juga datang. Kakak, bagaimana kabarmu? Tanya Ding Liang. Pria itu akan mengambil duri naga kelahirannya pada waktu tertentu. Kita perlu mengirim seseorang untuk melihat situasi di tempat kejadian. Zhang Zimu melanjutkan. Masalah ini masih sangat berbahaya. Siapa yang harus kita lakukan lebih baik? Ding Liang tampak khawatir. Siapapun yang pergi, mari kita bicarakan nanti. Dari ibu kedua, saya juga mendapat kabar. Dikabarkan bahwa dalam 3 hari, pria itu akan muncul di teras jenderal di Gunung Mang. Zhang Zimu menarik napas dalam-dalam, dan berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua memiliki wajah yang aneh. Jadi, pada dasarnya pasti pria itu ada di kota Linjiang. Anak keempat, Han Seng, menarik napas dalam-dalam dan berkata. Mungkinkah Raja Naga adalah Long Zaitian? Liao Yin mengerutkan kening dan bertanya lagi. Sulit dikatakan. Itu sebabnya kita harus mencari tahu. Hanya ketika kita yakin bahwa Long Zaitian tidak ada hubungannya dengan pria itu barulah kita dapat menyerang Long Zaitian, dan keluarga dapat membuat pengaturan lebih lanjut. Liao Yin menarik napas dalam-dalam dan berkata seolah menunjuk sesuatu. Kalau begitu, itu juga pertanyaan tentang siapa yang akan dikirim ke Gunung Mang. Jika kita ingin mengetahui hubungan antara pria itu dan Long Zaitian, kita harus mencari tahu sendiri beberapa hal. Ding Liang bertanya dengan nada serius. Semua orang saling memandang ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, tidak ada yang mau pergi, bagaimanapun, itu adalah hal yang sangat berbahaya. Bab 1322. Tidak ada yang berbicara, dan adegan itu menjadi memalukan untuk sementara waktu. Nah, ketika saatnya tiba, mari kita lihat. Zhang Zimu akhirnya angkat bicara. Tidak masalah. Saya baik-baik saja. Tidak apa-apa untuk menarik banyak, siapapun yang menangkapnya akan pergi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua setuju. Siapapun yang pergi ke gerbang kota kuno di kota barat, itu juga lotre, yang lebih adil. Zhang Zimu melanjutkan. Saya pikir hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke Gunung Mang, dan mereka yang pergi ke Gunung Mang tidak harus berpartisipasi dalam undian untuk pergi ke gerbang kota kuno Sikeng. Liao Yin menyarankan. Lakukan saja. Ayo pergi. Ayo pergi. Mendengar kata-kata itu, beberapa orang setuju satu demi satu, lalu pergi ke kedalaman halaman setelah berbicara. Di kota Linjiang, di jalan, sebuah Ferrari merah melaju dengan kecepatan tetap, pengemudinya adalah Jin Lao, dan Zhao Hongsui duduk di belakang mobil. Nona, kita mau kemana? Jin tua bertanya. Aku tidak ingin pergi kemanapun, aku hanya ingin keluar dan menghirup udara segar. Zhao Hongsui menjawab dengan datar. Kehadiran beberapa senior benar-benar membuat orang merasa sedikit tertekan dan tidak nyaman. Ketika Jin Lao mendengar ini, dia hanya tersenyum, lalu melanjutkan mengemudi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Apakah mereka ada atau tidak, itu tidak membuat perbedaan besar bagi saya. Zhao Hongsui hanya tersenyum ketika mendengar itu. Sebenarnya, ini pertama kalinya saya melihat Tuan Zhang begitu sulit bergaul di depan orang lain.
Dapat dilihat bahwa setiap kalimat wanita itu berbicara di dalam hatinya. Penatua Jin melanjutkan. Saya hanya ingin meyakinkan mereka bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat keluarga Zhao akan mendapat masalah besar. Zhao Hongshui memiliki senyum masam di wajahnya. Nona kedua, Anda harus tahu bahwa tidak ada yang bisa menggoyahkan kehendak patriark tua. Tuan muda sulung selalu setuju dengannya, tetapi Anda berbeda. Old Jin berkata seolah dia sedang menunjuk. Kalau begitu aku hanya bisa menyelamatkan keluarga Zhao dengan caraku sendiri. Zhao Hongshui menyipitkan matanya sedikit, dan nadanya agak dingin dan asli. Nona sudah membuat keputusan sendiri di dalam hatinya. Untuk Zhao Hongshui mengatakan kata-kata seperti itu, Tuan Jin tidak terkejut sama sekali. Setelah mengikuti Zhao Hongshui untuk waktu yang lama, dia juga samar-samar menyadari sesuatu. Setelah Zhao Hongshui mendengar ini, dia tidak melanjutkan berbicara, tetapi membiarkan Penatua Jin menuntunnya untuk berkeliaran di sekitar wilayah kota Linjiang. Saat itu hampir tengah hari, dan Long Zaitian menyelesaikan semua hal yang harus dilakukan. Saat ini, dia sedang duduk di kantor dengan bosan melihat ponselnya. Gu Qinglian pergi ke kantor lain untuk menangani tugas, dan dia ditinggalkan sendirian di kantor. Dia membuka Weibo dan menemukan bahwa daftar pencarian terpopuler di Weibo hampir semuanya tentang gerbang kota kuno Sikeng, kota Linjiang tadi malam. Selain itu, ada beberapa hotspot lain yang diperhatikan semua orang, dan ada beberapa poin berita yang tiba-tiba populer. Di antara mereka, hanya ada 2 kata di bagian atas daftar pencarian populer, dan itu adalah Raja Naga. Selanjutnya, ada beberapa pencarian panas terkait. Apa itu Duri Naga? Apakah jenderal terkuat di Dacia masih hidup? Apakah benar-benar ada master yang terbang di atas atap dan tembok di dunia? Pencarian panas ini didorong ke atas di tengah diskusi panas. Selain itu, ada pencarian panas lainnya yang tiba-tiba meledak, yaitu, 3 hari kemudian, buat janji dengan platform jenderal. Meski Hot Search hari ini belum menempati posisi teratas, namun telah meningkatkan peringkat dengan kecepatan yang mencengangkan, terlihat perhatian publik terhadap hal ini sangat tinggi. Melihat telepon, Long Zaitian mengerti di dalam hatinya bahwa beberapa informasi di internet adalah pencarian yang sangat panas, dan bagian lainnya dipromosikan oleh Lin Si di belakang layar. Long Zaitian mengklik pencarian trending, apa sebenarnya Duri Naga itu? Dalam pencarian trending ini, beberapa blogger memperkenalkan Duri Naga secara detail. Pada akhirnya, ditekankan bahwa Raja Naga pada akhirnya akan mendapatkan kembali Duri Naga kelahirannya sendiri, sehingga semua orang dapat memperhatikan gerbang kota kuno di sebelah barat kota Linjiang. Melihatnya seperti ini, Long Zaitian juga mengerti bahwa pencarian panas ini pasti diatur secara khusus oleh seseorang, dan orang yang mengaturnya adalah Lin Si. Karena Duri Naga, tidak banyak orang yang benar-benar memahaminya. Setelah menontonnya sebentar, Long Zaitian mematikan teleponnya. Beberapa pencarian panas di dalamnya adalah pencarian yang sangat panas, dan beberapa diatur. Orang yang mengendalikan segalanya dari belakang tentu saja adalah Lin Si. Untuk gelombang opini publik ini, Long Zaitian masih sangat puas, yang dia inginkan adalah efek seperti itu. Setelah mematikan telepon, Long Zaitian memikirkannya lagi, lalu menelepon Chen Xiangtian. Segera, telepon Chen Xiangtian berdering. Tuan Long, selamat siang, ada apa? Di ujung telepon, suara Chen Xiangtian terdengar. Kapan kamu akan berurusan dengan 2 ikan asin di gerbang kota kuno Sikeng? Long Zaitian bertanya langsung. Aku agak sibuk sekarang, aku akan mengirim seseorang untuk segera menanganinya. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia buru-buru berkata lagi. Tidak perlu. Mari kita tangani besok pagi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Aku akan menanganinya besok pagi, kenapa? Chen Xiangtian bertanya dengan bingung setelah mendengar kata-kata itu. Aku punya beberapa barang, aku taruh di sana, dan aku akan mengambilnya di malam hari. Long Zaitian tidak jelas dan otentik. Apakah Tuan Long ingin mendapatkan kembali senjatanya? Chen Xiangtian bertanya ragu-ragu. Itu adalah sesuatu yang sengaja kutinggalkan di sana, dan aku membutuhkan benda itu untuk tinggal di sana lebih lama. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menjawab lagi. Tuan Long, apa yang akan kamu lakukan? Chen Xiangtian menarik napas dalam-dalam, dan berkata. Lakukan saja apa yang kamu lihat. Kamu tidak melihat berita di internet, kan? Long Zaitian berkata dengan jelas. Tuan Long, apakah ada yang bisa saya bantu? Chen Xiangtian bertanya lagi. Cukup untuk menjaga kedamaian kota Linjiang. Lakukan pekerjaanmu sendiri dengan baik.
Sekarang kota Linjiang dalam kekacauan, dan kamu harus merasa sangat dalam. Jika kamu orang biasa terlibat dalam urusan kami, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Orang biasa hanya harus berurusan dengan apa yang bisa dilakukan orang biasa. Long Zaitian berbicara perlahan dan otentik lagi. Begitu, Tuan Long. Setelah mendengar kata-kata itu, Chen Xiangtian menjawab lagi. Ngomong-ngomong, jika tidak nyaman bagimu untuk memindahkan barang-barang di gerbang kota kuno di barat kota, aku dapat membantumu memindahkannya. Chen Xiangtian memikirkan sesuatu, dan menyarankan lagi. Lebih baik saya pergi ke sana sendirian. Hanya ketika saya pergi ke sana secara langsung mereka akan percaya pada keberadaan saya 100%, dan mereka semua akan pergi ke platform Jenderal 3 hari kemudian dan membunuh saya. Long Zaitian menolak lamaran Chen Xiangtian. Tidak apa-apa, Xiangtian hanya bisa berharap Tuan Long membunuh semua arah dan memenangkan pertempuran. Chen Xiangtian menarik napas dalam-dalam lagi dan berkata dengan tulus. Terima kasih. Long Zaitian menjawab dengan enteng. Kalau begitu aku akan pergi bekerja. Jika Tuan Long membutuhkan bantuanku, tanyakan saja. Sikap Chen Xiangtian sangat hormat. Bab 1323. Keduanya bertukar basa-basi lagi sebelum menutup telepon. Pada saat itulah Gu Qinglian masuk dari pintu, dan setelah masuk, dia menutup pintu. Karena perutnya sudah berumur sekitar 4 bulan, sudah mulai terlihat kehamilannya secara bertahap, namun dia tidak perlu terlalu berhati-hati saat berjalan. Apakah kamu sudah melihat semua berita di internet? Gu Qinglian duduk kembali di kursinya dan bertanya. Ya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab. Perasaan yang saya miliki sekarang adalah ada kegelisahan di mana-mana. Gu Qinglian sedikit mengernyit, sedikit khawatir. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Long Zaitian tersenyum, dan berkata. Kamu membunuh begitu banyak penjahat dan begitu banyak orang, mereka pasti akan menargetkanmu. Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dengan sangat percaya diri. Yang saya inginkan adalah mereka menargetkan saya. Saya khawatir mereka tidak akan menargetkan saya. Mereka ada di sini untuk saya. Selama saya mati, mereka dapat dengan mudah membuka pasar bisnis pembunuh Daxia. Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya yang mengusir mereka. Long Zaitian tersenyum, dan berkata. Setelah tinggal bersama Gu Qinglian untuk waktu yang lama, bahkan hari ini, dia tidak bisa lagi menyimpan rahasia dari Gu Qinglian. Gu Qinglian tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi dia sudah mengetahuinya dengan sangat baik. Sebagai istri Long Zaitian, dia tahu lebih banyak dari banyak orang, dan dia adalah orang yang sangat pintar. Memikirkan hal ini, dia meraih tangan besar Long Zaitian dengan tangan batu giok dan memegangnya dengan lembut. Sebenarnya, kamu tahu. Awalnya aku curiga, lalu aku meminta konfirmasi, dan akhirnya aku yakin. Semua tentangmu masih mengejutkanku. Gu Qinglian berkata dengan senyum masam. Aku tidak memberitahumu terlalu banyak, karena mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu. Lebih penting lagi, aku khawatir suatu hari nanti aku akan memberitahumu segalanya, dan kamu akan merasa aneh bagiku. Tapi, aku juga tahu itu selama aku hidup bersamamu, selama aku masih hidup, dari semua orang di dunia ini, tidak bisa disembunyikan selamanya. Pada akhirnya, aku masih harus menghadapi diriku yang sebenarnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia juga memiliki senyum masam di wajahnya. Aku tidak peduli apa yang dulu kamu lakukan atau siapa kamu sebelumnya, aku hanya tahu bahwa kamu adalah suamiku sekarang dan ayah dari anakku. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu sudah mengetahui segalanya tentang identitasku. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menghela nafas pelan. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia menjawab. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga telah memperhatikan berbagai informasi di internet. Berdasarkan detail hubungan sehari-harinya dengan Long Zaitian, dia telah menentukan bahwa Long Zaitian adalah pria itu. Pria yang telah hilang selama 6 tahun. Pada awalnya, ketika dia mengetahui semua ini, dia merasa seperti sedang bermimpi. Siapa sangka, pria yang dulunya begitu sakti dan dikagumi ribuan orang itu akan muncul di sisinya bahkan menjadi suaminya. Tapi kemudian dia tenang dan terbiasa dengan segalanya. Mungkin pada awalnya, kakek tahu segalanya, jadi dia memaksanya menikah dengan Long Zaitian, tapi bagaimanapun juga, setelah bertahun-tahun, semuanya tidak penting sekarang. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Di internet, Mang Shan, masalah Jiang Juntai. Apa yang dipikirkan Gu Qinglian, dan bertanya lagi. Ini aku.
Aku sengaja meminta Lin Si untuk merilis berita itu. Long Zaitian tahu apa yang ingin diketahui Gu Qinglian, jadi dia mengatakannya secara langsung. Tidak bisakah kamu tidak pergi? Gu Qinglian cukup khawatir. Tidak. Saya melakukan permainan ini untuk diri saya sendiri. Tentu saja, saya juga melakukan permainan ini untuk mereka semua. Itu adalah permainan mati yang saya lakukan untuk mereka. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Mengapa kamu ingin melakukan permainan seperti itu? Daxia sangat besar, bisakah kamu menjadi satu-satunya yang bisa menanganinya sendiri?" Gu Qinglian tidak terlalu mengerti dan bertanya. Asosiasi pembunuh adalah musuhku yang mematikan. 10 tahun yang lalu, banyak dari mereka mati di tanganku. Mereka datang kali ini untuk membalas dendam. Dan aku membiarkan mereka pergi ke Gunung Mangshan untuk mereka berlatih. Tubuhku baru saja pulih, aku perlu seseorang untuk melatih tangan saya. Apalagi tubuh saya belum pulih sepenuhnya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan mengucapkan setiap kata. Belum pulih sepenuhnya. Gu Qinglian sedikit bingung. Tubuh telah pulih sepenuhnya, tetapi kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dan hanya ada satu cara untuk memulihkan kekuatan. Long Zaitian mengangguk, lalu menjelaskan. Ada solusi. Gu Qinglian sangat penasaran. Terus berjuang dan membunuh. Hanya dengan terus berjuang dan membunuh aku dapat memulihkan kondisi puncakku dan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatanmu. Oleh karena itu, situasi di Mangshan adalah situasi yang kubuat untuk diriku sendiri, dan itu juga situasi yang kuberikan kepada sendiri. Permainan yang dimainkan oleh aliansi pembunuh. Saat ini, di kota Linjiang, tidak ada kehidupan yang lebih cocok untuk pelatihan daripada kehidupan mereka. Long Zaitian berjabat tangan dengan nada serius dan otentik. Itu berbahaya. Gu Qinglian menenangkan diri, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa membunuhku. Dan aliansi pembunuh, apakah itu 10 tahun yang lalu atau sekarang, mereka bukanlah eksistensi yang kuat di mataku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tidak bisakah kamu pergi? Kami tidak membutuhkan kekuatan apapun. Kamu sudah sangat kuat sekarang, dan ada Nona Lin Si dan yang lainnya, yang cukup untuk melindungi keselamatan kami. Gu Qinglian berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Aku sudah mengatakan apa yang aku katakan, jadi mengapa tidak pergi? Selain itu, bukan pilihan bagi aliansi asasin untuk tinggal di kota Linjiang sepanjang waktu. Penunjukan di teras Jenderal Mangshan adalah kesempatan untuk memusnahkan mereka semua. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, selama mereka semua musnah, akankah semuanya diselesaikan di masa depan? Gu Qinglian menghela napas lembut dan bertanya. Setidaknya itu akan stabil untuk sementara waktu. Long Zaitian hanya berkata dengan lembut. Kamu tidak perlu melakukan apapun hari ini, istirahatlah di rumah dan persiapkan dengan baik. Gu Qinglian juga tahu bahwa dia tidak bisa membujuk Long Zaitian, jadi itu hanya tahu. Tidak perlu istirahat, tidak perlu bersiap, apakah menurutmu ini permainannya? Hal ini tidak bisa dipersiapkan. Mendengar ini, Long Zaitian mengusap kepala Gu Qinglian, merasa wanita ini sedikit konyol dan imut. Mengapa kamu memiliki senyum main-main pada masalah yang begitu serius? Gu Qinglian berkata dengan marah, dia benar-benar khawatir, dan pada saat yang sama membenci dirinya sendiri karena tidak bisa melakukan apapun. Aku dulu seperti ini, dengan mentalitas yang baik. Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan. Kamu tunggu saja di rumah sampai aku kembali. Long Zaitian mengasihani Gu Qing. Saya tidak bisa yakin, bagaimana saya bisa yakin tentang masalah ini, orang-orang itu semua adalah orang jahat. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Bab 1324. Anggap saja seolah-olah saya sedang dalam perjalanan bisnis. Saya akan melakukan perjalanan bisnis selama 1 atau 2 hari, dan kemudian saya pulang. Inilah yang biasa saya lakukan. Saya telah menjadi tentara lebih dari 10 atau 20 tahun. Sebagian besar waktu, hampir saya menghabiskan semuanya di tengah pembunuhan. Saya sangat terbiasa dengan kehidupan seperti ini, jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Long Zaitian terus menghiburnya. Kamu selalu menjaga hal-hal sederhana. Gu Qinglian melirik Long Zaitian dengan sedikit kebencian. Oke, aku akan turun dan membelikanmu sesuatu yang enak. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata. Tidak, Mama sudah memasakkan makanan, kamu pergi untuk memanaskannya. Beli sesuatu yang enak, apa yang di luar, apa yang enak,
jangan khawatir, istirahat yang baik setelah makan. Gu Qinglian meraih lengan baju Long Zhaitian. Itu juga bagus. Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak menolak, dia berkata, dia pergi ke ruang tunggu di kantor, di mana ada alat untuk makan, minum, hidup, dan transportasi. Ibu kota kekaisaran, keluarga Zhao. Saat ini, tengah hari, Zhao Taiji sedang duduk di aula. Kepala pelayan masuk dengan makanan di tangannya. Tuan tua, sudah waktunya makan siang. Pengurus rumah tangga berkata kepada Zhao Taiji, lalu meletakkan nampan di atas meja, dan ada makan siang yang sangat mewah di atas nampan. Saat ini, telepon di lobi berdering. Telepon akan datang, Tuan tua, kamu makan dulu, aku akan melihat siapa itu. Ketika kepala pelayan mendengar suara itu, dia berjalan mendekat dan mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Tanya kepala pelayan. Ini aku, Zhang Zimu, aku ingin berbicara dengan patriark tua sekarang, aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Nada bicara Zhang Zimu agak keras dan otentik. Jika ini bukan sesuatu yang mendesak, bisakah kamu menunggu patriark tua menelepon setelah makan siang? Patriark tua sedang makan siang sekarang. Kepala pelayan berkata lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Pengurus rumah tangga, siapa itu? Zhao Taiji tidak mulai makan, dia hanya bertanya saat ini. Patriark tua, ini Tuan Zhang. Jawab kepala pelayan. Dia pasti sedang terburu-buru untuk menemukanku, berikan aku teleponnya. Zhao Taiji berdiri dan berjalan dengan tongkat, bukan karena dia tidak nyaman untuk bergerak, dia hanya suka menggunakan tongkat, dia suka perasaan bergantung. Mendengar ini, kepala pelayan menyerahkan telepon ke Zhao Taiji. Zhang tua, ada apa? Tanya Zhao Taiji. Patriark tua, selamat siang. Ada sesuatu yang ingin ku beritahukan padamu. Zhang Zimu menjawab. Yah, katakan padaku, ada apa? Zhao Taiji menanggapi, lalu berkata. Saya tidak tahu apakah patriark tua tahu sesuatu tentang kota Linjiang, apakah dia memperhatikan berita di internet. Zhang Zimu bertanya ragu-ragu. Hah? Aku belum membaca informasi yang mereka berikan padaku hari ini. Apakah sesuatu yang istimewa terjadi? Zhao Taiji mengerutkan kening, dan bertanya lagi. Old Patriarch, tadi malam, 2 master dari Assassin Alliance terbunuh dan tubuh mereka dipakukan di gerbang kota kuno di sebelah barat kota. Zhang Zimu menjawab. Siapa yang melakukannya? Tanya Zhao Taiji. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa pria itu yang melakukannya. Dengan situasi saat ini, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia berada di kota Linjiang. Zhang Zimu menarik napas dalam-dalam, nadanya sedikit bermartabat. Bagaimana kamu melihat itu? Zhao Taiji terus bertanya. 2 tuan dari aliansi pembunuh sama-sama mati di bawah duri naga, salah satunya mati di bawah duri naga biasa, dan yang lainnya mati di bawah duri naga kelahiran. Anda juga harus tahu, Tuan tua, bahwa Raja Naga memiliki 108 duri naga kehidupan, 108 duri naga dan kehidupan Raja Naga berpotongan, dan hati mereka terhubung. Zhang Zimu sedikit emosional. Itu tidak membuktikan bahwa orang itu ada di kota Linjiang, bukankah itu seseorang yang berpura-pura? Zhao Taiji bertanya dengan nada dingin. Duri naga kelahiran tidak bisa jauh dari pria itu untuk waktu yang lama, dan hanya pria itu yang tahu bagaimana menggunakan duri naga kelahiran. Menurut pengalaman kami, duri naga adalah duri naga Raja Naga, dan dia sendiri melakukannya sendiri. 2 master dari aliansi pembunuh sudah mati. Nada bicara Zhang Zimu agak hati-hati. Begitukah? Karena duri naga kelahiran tidak bisa meninggalkan pria itu untuk waktu yang lama, maka dia pasti akan kembali untuk mendapatkan duri naga kelahirannya lagi. Kalian tunggu di tempat dan tunggu dia muncul, jadi ayo kita lihat apa yang terjadi. Zhao Taiji segera berkata lagi. Kami juga punya ide seperti itu, dan kami sudah mengikuti ide ini. Zhang Zimu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Selain Raja Naga, apakah kamu sudah mengetahui identitas Long Zhaitian? Tanya Zhao Taiji. Belum. Tapi setelah berkomunikasi dengan nona kedua, aku selalu berpikir bahwa Long Zhaitian mungkin adalah Raja Naga. Zhang Zimu menjawab. Apa kamu yakin? Zhao Taiji bertanya lagi. Belum, masih banyak variabel. Raja Naga telah mengumumkan bahwa dia akan menunggu Master Aliansi Assassin di teras Jenderal Mangshan dalam 3 hari. Saya pikir setelah 3 hari, semua jawaban akan terungkap. Zhang Zimu berbicara dengan fasih lagi. Maka kamu harus mencari tahu secepat mungkin. Semakin cepat kamu mengetahuinya, aku bisa mengatur langkah selanjutnya.
Lain kali aku menelepon, aku harap kamu bisa memberiku jawaban yang pasti daripada menebak-nebak. Nada suara Zhao Taiji agak dingin, tetapi sebenarnya dia sudah memiliki jawaban di benaknya. Semua tanda menunjukkan bahwa Long Zaitian memiliki hubungan yang baik dengan Raja Naga. Mungkin Raja Naga adalah Long Zaitian, dan Long Zaitian adalah naga raja. Oke, saya mengerti. Patriark tua, saya punya pertanyaan lain. Zhang Zimu menanggapi dan berkata lagi. Apa masalahnya? Tanya Zhao Taiji. Jika Raja Naga adalah Long Zaitian, apa yang harus kita lakukan? Zhang Zimu sedikit khawatir. Lakukan saja urusanmu dengan baik. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Pertama dan terpenting, aku akan menjamin keselamatanmu. Jangan khawatir. Zhao Taiji juga mendengar kekhawatiran Zhang Zimu, jadi dia berbicara. Ini untuk membiarkan Zhang Zimu mengambil kepastian terlebih dahulu. Lagi pula, Raja Naga tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk baginya, dan dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Di hadapan keberadaan yang sangat kuat, mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan. Dengan kata-kata Patriark tua, aku merasa lega. Bukannya kami takut mati, tapi kami tidak menginginkan pengorbanan yang tidak perlu. Zhang Zimu berbicara perlahan. Yah, jangan khawatir, setelah mengkonfirmasi situasi Long Zaitian, kamu mungkin bisa kembali. Aku akan mengatur orang lain untuk melakukan hal-hal berikut. Kata Zhao Taiji dengan tenang. Terima kasih Tuan Tua. Zhang Zimu sedikit berterima kasih. Zhao Taiji menjawab, dan keduanya bertukar basa-basi, lalu menutup telepon. Tuan Tua, sudah waktunya makan siang. Teriak pramugari. Aku khawatir aku tidak akan bisa makan siang ini. Zhao Taiji menghela nafas dengan nada bermartabat. Kenapa kamu tidak bisa makan lagi? Nafsu makanmu cukup bagus akhir-akhir ini. Kepala pelayan itu sedikit bingung. Orang itu belum mati. Mata Zhao Taiji tajam dan otentik. Bab 1325. Setelah bertahun-tahun, apakah Patriark tua masih memiliki bayangan orang itu di dalam hatinya? Kepala pelayan tua itu menghela nafas, dan berkata dengan isyarat. Saya merasa tidak nyaman saat dia masih hidup. Dia adalah variabel terbesar bagi keluarga Zhao saya. Ekspresi Zhao Taiji dingin dan nadanya agak kasar. Namun, Patriark tua tidak bisa berhenti makan. Akan selalu ada solusi untuk masalah ini. Kata kepala pelayan tua itu lagi. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Zhao Taiji duduk kembali dan melambaikan tangannya dengan ekspresi tertekan. Mendengar kata-kata ini, kepala pelayan tua tidak berani mengganggu Zhao Taiji, jadi dia hanya bisa menunggu. Zhao Taiji tampak seperti sedang sakit kepala, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, kepala pelayan tua akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Tuan tua, apakah kamu merasa tidak enak badan? Kepala pelayan tua itu bertanya ragu-ragu. Sakit kepala, masalah lama. Zhao Taiji menjawab. Bukankah masih bagus pagi ini? Bagaimana kamu bisa bilang sakit? Pengurus rumah tangga tua itu sangat bingung. Bisakah aku tidak pusing ketika menghadapi hal seperti itu? Begitu pria itu kembali, itu pasti akan menjadi bencana bagi keluarga Zhao kita. Zhao Taiji sangat yakin. Bukankah ini sesuatu yang belum terjadi? Kurasa tuan tua itu berpikir terlalu jauh. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan lega. Tidak jauh. Aku merasa itu akan segera datang. Dia akan segera kembali. Aku harus menemukan cara. Bahkan jika aku tidak bisa membuatnya menghilang, aku harus membuatnya tidak bisa tampil. Zhao Taiji segera membantah perkataan pengurus rumah tangga tua itu. Pengurus rumah tangga tua itu hanya menghela nafas ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Patriark tua, ayo makan dulu. Manusia adalah besi, dan makanan adalah baja. Hanya dengan tubuh yang baik kita bisa menghadapi mereka. Kepala pelayan tua itu terus membujuk. Baiklah. Zhao Taiji menghela nafas, dan hanya bisa menyetujui pengurus rumah tangga tua itu. Biarkan orang-orang memperhatikan situasi di kota Linjiang dan tetap berhubungan dengan Tuan Zhang. Pada saat yang sama, kita perlu mengambil pendekatan multi-cabang dan bersiap dalam semua aspek. Setelah Zhao Taiji menyesap supnya, dia mengangkat kepalanya dan berkata kepada pengurus rumah tangga tua itu. Dimengerti, Patriark tua, tolong makan dengan baik, dan aku akan menyampaikan perintahmu. Mendengar ini, kepala pelayan tua pergi dan turun. Makanan ini, setelah Zhao Taiji mengambil 2 suap,
dia merasa hambar, dan dia baru saja menghabiskan semangkuk sup. Ketika sudah mendekati tengah hari, dia jelas sangat lapar, tetapi ketika sudah waktunya makan, dia tiba-tiba tidak bisa makan lagi. Raja Naga, kaulah yang membuatku tidak bisa tidur. Zhao Teji berdiri, dengan mata serius di matanya. Setelah mengatakan ini, dia meninggalkan aula dan berjalan keluar. Hari berlalu dengan cepat, dan Long Zaitian baru saja makan malam sekitar pukul 6 sore. Saat ini, dia sedang melihat ponselnya di kamar, menonton beberapa berita di ponselnya. Apa kamu akan pergi malam ini? Saat ini, Gu Qinglian masuk dan bertanya lagi. Bagaimana Anda tahu? Long Zaitian bertanya. Mayat di gerbang kota kuno Sikeng belum dibuang, dan barang-barangmu masih ada di gerbang barat. Kamu harus pergi ke sana dan mengambilnya kembali, kan? Gu Qinglian dengan tegas mengatakan bahwa di waktu luangnya hari ini, dia membaca semua informasi tentang Raja Naga di internet, terutama tentang Duri Naga, yang bisa dikatakan sangat familiar. Itu memang keluar. Long Zaitian mengangguk. Lalu kapan aku bisa kembali? Gu Qinglian duduk di samping Long Zaitian, meraih lengan Long Zaitian, dan bertanya. Tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan kembali barang-barangku. Aku pasti akan kembali sebelum jam 12. Long Zaitian melihat waktu dan berkata kepada Gu Qinglian. Apakah itu akan berbahaya? Tanya Gu Qinglian. Bahaya apa yang bisa terjadi? Bahaya adalah bahaya bagi orang lain, tetapi tidak berbahaya bagiku. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Kamu tidak memiliki senyum di wajahmu. Aku sudah memberitahumu untuk berhati-hati saat keluar. Ini malam yang besar. Gu Qinglian melirik Long Zaitian dengan sedikit kebencian. Tidak apa-apa, saya akan sangat berhati-hati. Jika tidak ada kecelakaan, saya akan kembali jam 10 malam. Long Zaitian adalah Tao lagi. Lalu kapan kamu akan keluar sekarang? Pergi dan segera kembali, oke. Gu Qinglian melihat waktu dan bertanya lagi. Bukan tidak mungkin untuk keluar sekarang, tapi aku ingin mencari kesempatan untuk bergerak. Long Zaitian tersenyum. Tidak bisakah aku meminta Chen Xiangtian untuk mengambilkannya untukmu? Apakah kamu harus mengambilnya sendiri? Gu Qinglian sangat bingung, menurutnya, semua yang dilakukan Long Zaitian sangat tidak aman. Chen Xiangtian memang bisa membantu saya mendapatkan kembali barang-barang saya, tetapi tidak pantas baginya untuk membantu saya. Hanya ketika saya mendapatkannya sendiri, mereka akan percaya bahwa orang dari masa lalu benar-benar muncul. Yang saya inginkan adalah membiarkan mereka percaya pada keberadaanku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, lalu berkata, baiklah. Mendengar ini, Gu Qinglian meletakkan wajahnya yang cantik di dada Long Zaitian, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lin Si dan Gu Yimi tidak mengkhawatirkanku. Mereka mengenalku dengan baik. Mereka cukup percaya padaku. Mereka pikir sangat umum bagiku untuk melakukan hal seperti itu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Long Zaitian hanya tersenyum, dia tidak tahu bagaimana menghibur Gu Qinglian. Aku tidak peduli, aku berbeda dari mereka. Kamu adalah kerabatku, suamiku, dan ayah dari anakku. Aku berpikir lebih dari mereka. Gu Qinglian melengkungkan bibirnya dan berkata, oke, aku akan keluar sekarang, dan aku akan segera kembali. Long Zaitian mencium kening Gu Qinglian, lalu berdiri. Gu Qinglian juga berdiri. Hari ini dingin, pakai 2 baju lagi. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Tidak perlu, kamu tidak tahu fisikku, ini sangat kuat, dingin apa ini? Long Zaitian tersenyum, dan kata-katanya agak menggugah pikiran. Ya, kamu cukup kuat, kamu tahu kamu dalam keadaan sehat, kamu tahu kamu bisa bermain, oke. Gu Qinglian berkata dengan sedih, saat dia berbicara, wajahnya yang cantik memerah. Tidak peduli bagaimana dia mendengarkan, dan berbicara, dia merasa ada arti lain dalam kata-kata itu. Kamu adalah wanita yang paling mengerti aku. Long Zaitian menoleh dan tersenyum, lalu menutup pintu dan keluar. Bajingan besar, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Gu Qinglian memarahi dengan lembut, tetapi memikirkannya, Long Zaitian memang sangat mampu bermain, dan waktu bermain jauh lebih lama daripada pria normal dalam pengobatan. Mungkinkah ini karena Long Zaitian memiliki fisik yang sangat istimewa? Memikirkan hal ini, wajah cantik Gu Qinglian menjadi semakin merah. Bajingan besar ini yang harus disalahkan. Jika dia tidak berbicara omong kosong, mengapa dia berpikir liar? Gu Qinglian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang Long Zaitian. Setelah memikirkannya, dia berjalan ke jendela lagi,
membuka tirai, dan melihat Long Zaitian pergi melalui jendela, dia diam-diam menghela nafas lagi. Bab 1326. Untuk hal-hal ini, dia tidak bisa menghentikan Long Zaitian. Identitas dan kemampuan Long Zaitian ditakdirkan untuk mengambil tanggung jawab yang sesuai. Sebagai istrinya, dia hanya bisa diam-diam mendukungnya di belakang layar. Setelah mempelajari segalanya, Gu Qinglian sering merasa bahwa dia tidak berdaya. Berkali-kali, pikirnya, andai saja dia bisa membantu Jenderal Long Zaitian. Dalam hal ini, pria ini tidak harus menanggung semuanya sendirian. Melihat mobil Long Zaitian menghilang di malam yang gelap, Gu Qinglian perlahan menutup tirai, menurunkan rambutnya, melihat dirinya di cermin, dengan bingung. Bang bang bang. Pada saat ini, pintu diketuk. Bu, apakah kamu tidur? Suara Long Xiaoxi datang dari luar pintu. Belum, masuk. Mendengar ini, Gu Qinglian akhirnya menunjukkan beberapa senyuman. Long Xiaoxi sangat masuk akal dan sopan, dan mengetuk pintu setiap kali sebelum masuk. Kebiasaan berakal budi benar-benar ditanamkan sejak kecil. Bu, ayah keluar lagi. Long Xiaoxi masuk dengan mengenakan sandal kecil yang lucu. Pergi keluar, tapi segera kembali. Gu Qinglian tersenyum. Jadi, aku di sini untuk mengobrol dengan ibuku. Long Xiaoxi memegang permen lollipop di tangannya, menyerahkannya kepada Gu Qinglian, dan memegang satu di mulutnya, lalu melepas sepatunya dan pergi tidur. Gu Qinglian mengambil permen lollipop itu, memegangnya di tangannya, melihatnya, dan tertawa tercengang. Apakah kamu masih tahu cara mengobrol dengan ibumu? Gu Qinglian tertawa lagi. Yaitu, aku khawatir kamu akan takut jika ayah tidak ada di sini. Long Xiaoxi berkata dengan ceroboh. Puff, apakah aku masih takut? Aku bukan anak kecil, kamu harus memikirkan apakah kamu akan takut, kan? Bocah kecil. Mendengar ini, Gu Qinglian tertawa lagi. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala kecil Long Xiaoxi, dan memeluk Long Xiaoxi di lengannya. Kota Linjiang, kota barat, di depan gerbang kota kuno. Menurut waktu normal, di tempat-tempat seperti gerbang kota kuno Xikeng, tidak ada seorang pun pada jam seperti ini. Tapi malam ini berbeda, saya melihat suara orang mendidih di bawah gerbang kota kuno ini, semuanya adalah penonton. 1 hari telah berlalu, dan kepala orang-orang di bawah gerbang kota barat masih belum menghilang. Area di dekat gerbang kota kuno Xikeng dikelilingi oleh penjagaan untuk menjauhkan orang. Masih banyak polisi di lokasi untuk menjaga ketertiban. Di gerbang kota kuno, masih ada 2 orang yang tergantung saat ini, 2 orang berdarah dan tak bernyawa, tepatnya mayat. Semuanya, tolong jangan berkerumun, jangan dekat-dekat. Pencuri dari luar negeri ini mencoba menghancurkan stabilitas Daxia dan kota Linjiang kita. Mereka hebat. Sekarang gantung mayat mereka untuk dipajang di depan umum, sebagai contoh bagi orang lain. Seorang polisi berteriak berulang kali dengan pengeras suara besar, masyarakat terlalu antusias, menonton dari jarak sedemikian jauh, mereka sama sekali tidak takut dengan 2 mayat ini. Kata baik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menjawab satu demi satu. Kakak, kenapa kamu masih di sini selarut ini? Apa yang menarik di sini? Seseorang yang menghilang dan relatif tertutup datang. Saudaraku, kamu sangat bodoh. Malam ini, Tuan Raja Naga akan datang ke sini untuk mengambil duri naga kelahirannya dengan tangannya sendiri. Kita semua menunggu untuk melihat wajah Tuan Raja Naga. Dan hal semacam ini, siapa yang kamu dengarkan? Siapa yang perlu kamu dengarkan? Semuanya tersebar di internet, sobat, bukankah kamu online? Keduanya adalah master dari organisasi kriminal asing Killer Alliance. Semua telah dihabisi oleh Tuan Raja Naga kita. Sebuah lubang transparan ditusuk keluar. Polisi Linjiang belum mengumpulkan tubuh mereka, mengatakan mereka akan menggantungnya untuk dipajang di depan umum. Seseorang menjelaskan lagi. Maka akan ada pertunjukan yang bagus malam ini. Akankah jenderal kelas 1 terkuat di Daxia kita benar-benar muncul? Kudengar dia adalah eksistensi terkuat di Daxia kita. Dia memiliki kemampuan untuk terbang melewati tembok dan terbang ke langit. Itu benar, itu bukan legenda. Di perbatasan selatan, darah iblis kecil yang terbunuh di negara Dongli mengalir ke sungai, dan garis pantai perbatasan selatan diwarnai merah. Tuan Raja Naga telah menghilang selama 5 tahun. Bisakah kita benar-benar bertemu Tuan Raja Naga malam ini? Sulit untuk mengatakan, Tuan Raja Naga tidak pernah menunjukkan warna aslinya kepada orang lain. Saya benar-benar ingin melihat martabat jenderal kelas 1 kita di Daxia. Semua orang berdiskusi dan mendesah,
berbicara dan berpikir seperti ini, semua orang dengan penuh semangat menunggu adegan yang sangat dinantikan itu muncul. Di gerbang kota kuno, duri naga biru tua yang dipaku di tubuh Mulis berkilau biru di bawah cahaya lampu malam, yang membuat semua orang bisa melihat keberadaan duri naga dari jauh. Ada perbedaan besar antara duri naga yang dipaku di tubuh Tuk dan duri naga di Mulis. Duri naga di tubuh Tuk berwarna hitam, meski sama-sama terlihat jelas, tapi di mata semua orang, duri naga hitam itu terlihat lebih aneh, dan duri naga biru tua secara alami menarik lebih banyak perhatian. Di bawah atmosfer pencahayaan yang pekat, tampaknya ada lingkaran cahaya biru yang melayang di sekitar duri naga hitam, yang terlihat agak aneh. Berdengung. Suara teredam datang, meskipun suaranya tidak keras, sepertinya mengguncang ruang sekitarnya, semua orang di tempat kejadian bisa merasakan getaran ini. Duri naga yang dipaku ke tubuh Mulis sedikit bergetar, dan cahaya redup biru hitam menyebar. Meskipun cahayanya sangat lemah, orang-orang yang menyaksikan semua ini dengan seluruh tubuh mereka masih sangat jelas. Dia datang. Di antara kerumunan, seorang pria yang membungkus dirinya menjadi pangsit nasi menghela nafas panjang, ekspresinya sangat serius. Orang ini jelas Ding Liang, yang termuda dari 7 tuan keluarga Zhao. Demi keamanan, dia menyamar berulang kali. Baginya, tidak diragukan lagi sangat berbahaya untuk datang ke tempat ini dan menunggu kemunculan Raja Naga. Raja Naga, kuat, tak tertandingi. Ya, itu bergerak, benda itu bergerak. Benda apa itu? Namanya Duri Naga, udik desa. Aku juga mengatakan Duri Naga bergerak, aku melihatnya. Siapapun yang tidak buta telah melihatnya. Semua orang berdiskusi, semua menunggu sesuatu. Berdengung. Ada beberapa suara tumpul lagi, dan duri naga yang dipaku ke tubuh Mulis bergetar beberapa kali lagi. Apakah ini akan segera muncul? Apakah Tuan Raja Naga akan segera muncul? Bisakah saya melihat Tuan Raja Naga? Lord Dragon King ada di sini, Dragon Spike telah merasakannya, di mana Lord Dragon King sekarang? Cui Liao, apakah aku masih akan melihat Tuan Raja Naga seumur hidupku? Kehidupan di sekitarnya mendidih, dan semua orang membicarakannya. Di tempat yang begitu sunyi, sekarang ada gelombang suara, dan air pasang lebih tinggi dari air pasang. Ini, dia benar-benar ada di sini, dia masih hidup, mengapa Raja Naga masih hidup? Kenapa kamu masih hidup? Ding Liang termuda melihat ke langit dan situasi sekitarnya, matanya penuh ketakutan, dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Bab 1327. Saudaraku, apa yang baru saja kamu bicarakan? Saat Ding Liang termuda sedang berbicara, seorang pemuda datang dan bertanya. Aku berkata bahwa Raja Naga belum mati. Bagaimana mungkin dia belum mati? Dia seharusnya sudah mati. Dia seharusnya tidak hidup. Ding Liang termuda menatap ke langit dan berkata dengan cemas. Saudaraku, beberapa orang di sini telah memfitnah Tuan Raja Naga, mengutuk Tuan Raja Naga untuk mati, dan mengatakan bahwa Tuan Raja Naga tidak boleh hidup. Mendengar ini, pemuda itu berteriak di belakangnya. Apa? Ding Liang termuda tertegun sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya, dan firasat buruk muncul di hatinya. Segera, sekelompok besar orang bergegas dan melemparkannya ke tanah. Kutukan Tuan Raja Naga, bunuh dia, bunuh bajingan ini. Pukul dia, bunuh bajingan itu. Saya menduga dia adalah mata-mata. Ya, ada mata-mata di antara kita, dan itu si bajingan. Setelah Ding Liang termuda terlempar, tinju seperti tetesan hujan menyambutnya, dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa menahan tinjunya, jadi mereka memukuli tuan tua itu sampai mati. Intinya, di tempat ini, dia juga tidak bisa menunjukkan kekuatannya. Anda harus tahu bahwa pria itu mungkin ada di dekatnya. Begitu dia menemukan keberadaannya, nyawanya mungkin dalam bahaya. Dia hanya bisa memegang kepalanya dengan putus asa, melindungi wajahnya, dan menahan pukulan keras dari kerumunan. Jangan menamparkan wajahmu, aku hidup di wajahku. Putra ketiga Ding Liang meraung keras. Jangan menamparkan wajahnya, kamu orang tua yang tidak tahu malu. Saudaraku, tampar dia di wajahnya, sampai kamu bahkan tidak mengenali ibumu. Seseorang menyapa lagi, dengan panggilan seperti itu, semua orang menyapa putra ketiga Ding Liang secara serempak, dan dalam waktu singkat, putra ketiga Ding Liang telah dipukuli habis-habisan. Jika dia bukan orang biasa, dia pasti sudah lama mati. Bas. Suara tumpul datang lagi, dan duri naga kelahiran di gerbang kota kuno bergetar hebat lagi,
gemetar terus-menerus, seolah-olah bisa terbang kapan saja. Perubahan duri naga kelahiran tidak diragukan lagi mengalihkan perhatian semua orang, bahkan orang-orang yang memukuli Dingliang ketiga berhenti dan melihat duri naga di gerbang kota kuno. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara tumpul yang keras, yang membuat orang gemetar. Duri naga yang dipaku di tubuh Mulis meledak menjadi cahaya biru, dan ditarik keluar dari tubuh Mulis dalam tampilan penuh, pintunya jatuh. Duri naga tinggal sejenak. Dengan swoosh itu berubah menjadi cahaya biru, menembus udara, dan menghilang dari pandangan semua orang. Tuan Raja Naga benar-benar telah datang, dan duri naga kelahiran telah diambil. Tapi di mana Lord Dragon King, kenapa aku tidak melihatnya? Di mana Tuan Raja Naga, Tuan Raja Naga? Melihat situasi ini, semua orang berteriak keras, dan ada banyak suara di gerbang kota kuno Sikeng. Tidak ada yang melihat penampilan Raja Naga, dan semua orang sangat tidak rela. Apakah kamu muncul atau tidak, kamu adalah Raja Naga dari Daxia kami. Raja Naga akan menjaga keamanan Daxiaku untuk generasi yang akan datang. Seseorang menggenggam tangannya, lalu berlutut di tanah, menjatuhkan dirinya ke tanah, berbicara dengan sangat emosional. Saya mohon Raja Naga untuk menjaga keamanan kota Linjiang dan membunuh semua orang jahat. Mencari Tuan Raja Naga untuk mengenakan baju perangnya lagi, menjaga perbatasan dan melindungi tanah, dan melindungi keselamatan Daxia. Saat aku berusia 18 tahun, aku harus pergi ke perbatasan selatan untuk mengikuti Tuan Raja Naga, dan menjaga wilayah dengan Tuan Raja Naga. Saudaraku, aku akan ikut denganmu. Aku putra Daxia. Untungnya, aku memiliki sedikit darah dari Tuan Raja Naga. Aku harus menjaga perbatasan dan melindungi tanah, membungkus tubuhku dengan kulit kuda. Selamat, Tuan Raja Naga. Selamat, Tuan Raja Naga. Selamat, Tuan Raja Naga. Semua orang berlutut dan menyembah. Di gerbang kota barat yang besar, sekelompok orang berlutut di tanah. Ada ratusan ribu orang dengan kepala hitam. Di gerbang kota kuno Sikeng, kota Linjiang, ada menara 9 lantai di kejauhan. Di bawah langit malam yang gelap, tidak ada yang bisa melihat seorang pria berbaju hitam berdiri di atas menara runcing. Pria berbaju hitam itu telah gambar ukiran di wajahnya mengenakan topeng naga. Naga raksasa bertopeng memamerkan giginya dan menari-nari cakarnya, tampak sangat ganas. Melihat orang-orang berlutut di tanah di gerbang kota kuno Sikeng, mata pria itu sedikit berkedip, dan hatinya bergetar. Dia berdiri di sana, menonton semuanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Kota Linjiang, Villa Puncak Gunung. Gu Qinglian melihat ke ponsel, gambar di ponsel adalah gambar gerbang kota kuno kota Linjiang. Pada saat ini, puluhan ribu orang berlutut di foto itu, dan pemandangannya sangat megah. Melihat pemandangan seperti itu, mata indah Gu Qinglian memerah. Seberapa kuat dan setia seorang pria harus menjadi kepercayaan begitu banyak orang. Melihat pemandangan seperti itu, Gu Qinglian tergerak hatinya, sedikit bangga dan bangga di hatinya, pria yang dikagumi dan dipercaya oleh banyak orang ini adalah suaminya. Prianya adalah pahlawan yang tak tertandingi, meskipun dia tidak menginjak awan warna-warni untuk menikahinya, pria ini memberinya kehangatan dan keyakinan yang tak terukur. Komentar di bawah siaran video langsung semuanya menyapa Tuan Raja Naga, yang membuat Gu Qinglian semakin menangis. Di masa-masa sulit, pahlawan Daxia kita muncul dalam jumlah besar. Tuanku Raja Naga keluar dari gunung, dan generasi muda dari aliansi Assassin hanya bisa melarikan diri dengan kepala di tangan mereka. Hehe. Raja Naga membunuh aliansi pembunuh di mana-mana. Dulu sama, dan sekarang akan sama. Setelah serangkaian komentar, ada beberapa komentar yang sangat positif, lebih dari 99% komentar positif. Tapi ada pengecualian, dan terkadang saya melihat beberapa komentar negatif. Berbicara sangat buruk tentang dia, membunuh aliansi pembunuh di mana-mana, apakah ada bukti? Itu hanya menyombongkan diri, sekelompok katak yang telah dicuci otak di dasar sumur, silakan keluar dan lihat bagaimana pihak luar menilai dia. Seorang netizen bijak dengan ide, King Feng Wanguanzu, memposting komentar seperti itu, dan ada lebih dari 100.000 balasan di bawah. Hanya saja lebih dari 100.000 balasan semuanya konsisten, dan semuanya memiliki kalimat yang menyatu. Sabi adalah keyboardman terkuat, mempertahankan rumah dan negaranya dengan mengetik di keyboard. Dia membunuh begitu banyak orang, dan begitu banyak orang memujinya secara membabi buta, itu sudah cukup. Ini adalah komentar yang dibuat oleh seorang netizen bernama, "Saya bukan jam tangan perawan Maria," dan masih ada banyak sekali balasan di bawah, semuanya menjawab, "Saya bukan jam tangan perawan Maria." Gu Qinglian melihatnya, dan awalnya ingin membalas,
tetapi berpikir, internet tidak boleh dianggap terlalu serius. Beberapa orang memposting komentar online untuk hiburan, beberapa untuk mencari nafkah, dan beberapa karena berbagai alasan. Tujuan tersembunyi. Ini sama di kehidupan nyata. Sampai batas tertentu, keledai menentukan kepala. Memikirkan hal ini, Gu Qinglian menutup Weibo, lalu mengirim pesan ke Long Zhaitian. Apakah semuanya sudah selesai? Tanya Gu Qinglian. Bab 1328. Setelah Gu Qinglian mengirim pesan, dia tidak menerima balasan dari Long Zhaitian untuk waktu yang lama, jadi dia merasa sedikit khawatir. Tapi dia mengira Long Zhaitian sedang dalam perjalanan pulang dengan mobil, atau sedang sibuk dengan sesuatu dan tidak bisa membalasnya sendiri, jadi dia merasa sedikit lega. Sepertinya dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, jadi tidak ada yang lain. Gu Qinglian mematikan telepon dan bersandar di tempat tidur. Long Xiaoxi di samping mungkin lelah bermain di siang hari, tetapi saat ini, dia sudah tertidur. Di kota Linjiang, sebelah barat kota, di menara tidak jauh dari gerbang kota kuno, pria itu berdiri lama dan masih tidak pergi. Dia sangat akrab dengan pemandangan ribuan orang yang membungkuk. Hanya saja melihatnya saat ini, saya merasa sedikit menangis lagi. Masyarakat umum di Dacia semuanya adalah orang-orang yang sangat biasa dan sederhana. Ini mungkin alasan mengapa dia berjuang untuk itu selama bertahun-tahun. Berpikir seperti ini, dia melompat dan mendarat di sebuah rumah pribadi, lalu melompat lagi, menuju ke pinggiran barat kota. Dia telah ke barat kota lebih dari sekali, terutama untuk daerah kumuh di barat kota, dia sangat akrab dengannya, tubuhnya terus melompat dan menuju ke pinggiran kota. Suamiku, apakah kamu melihat bahwa seseorang baru saja melewati kepala kita? Seorang wanita sederhana bertanya sambil mengeringkan pakaiannya. Seorang pria dengan rompi sedang mengikis sesuatu di samping halaman. Tidak, jangan curiga, aku tidak melihatnya. Pria itu terus bekerja tanpa melihat ke atas. Itu sulit dikatakan. Masih banyak orang di gerbang kota kuno. Mereka sedang menunggu Tuan Raja Naga datang. Mungkin yang baru saja terbang di atas kepalanya adalah Tuan Raja Naga. Wanita itu sedikit tidak yakin. Berhentilah bicara omong kosong di sini. Jika Tuan Raja Naga terbang di atas kepalamu, maka kamu bisa membual tentang masalah ini selama sisa hidupmu. Pria itu mengutak-atik bongnya, sangat terdiam dan otentik. Itu tidak bagus. Aku baru saja melihat seseorang terbang di atas kepalaku. Wanita itu berkata tanpa henti. Cih, wanita gila, cepatlah tidur, aku juga ingin melihat Tuan Raja Naga, tapi aku sibuk, aku tidak punya waktu. Pria itu berkata dengan marah. Dengan penampilan matimu, Tuan Raja Naga bahkan tidak ingin melihatmu. Wanita itu menatap pria itu dengan jijik. Ngomong-ngomong dia tidak mau melihatku, dia hanya ingin melihatmu. Lihat pinggangmu, itu seperti ember, dan aku hanya bisa melihatmu. Pria itu melirik wanita itu, sangat terdiam. Jika kamu ingin mati, katakan saja. Ketika wanita itu mendengar ini, dia juga marah. Hanya bercanda, hei. Pria itu tersenyum. Jangan pergi ke kamarmu untuk tidur malam ini, keluarlah dan tidurlah di luar. Wanita itu jelas marah, dan dia berkata tanpa henti. Hei, jangan, aku hanya bercanda. Siapa di desa ini yang pinggangnya lebih tipis darimu? Aku hanya bercanda. Pria itu tersenyum canggung. Itu kurang lebih. Mendengar kata-kata ini, wanita itu agak puas. Tidak, bagaimana kamu tahu bahwa pinggang wanita di desa tidak setipis pinggangku? Apakah kamu pernah menyentuh pinggang setiap wanita di desa? Katakan dengan jelas, atau kamu akan mati. Wanita itu segera menyadari ada yang tidak beres lagi dan bertanya dengan lantang. Aku mengatakannya dengan santai, bagaimana aku bisa menyentuh mereka semua, aku ingin menyentuh mereka, tetapi mereka tidak mengizinkanku. Mendengar ini, pria itu tersenyum canggung. Apa yang kamu bicarakan, kamu mengatakan ingin, apakah kamu memikirkannya setiap hari? Katakan padaku dengan jelas. Setelah wanita itu selesai mengeringkan pakaian, dia berjalan mendekat dan mencengkeram telinga pria itu. Hei, sakit, berhenti, nenek, tolong, sakit. Pria itu berteriak kesakitan. Ho ho ho. Juga pada saat ini, lebih dari 10 sosok terbang di atas halaman kecil, semuanya bertopeng hitam, dan keduanya menatap ke langit, dan mereka semua terpana. Wanita itu lupa bahwa dia mencubit telinga pria itu, dan pria itu lupa bahwa telinganya dijepit oleh wanita itu, dan mereka semua tampak luar biasa. Keduanya tercengang, dan selusin sosok dengan cepat menghilang.
Tapi keduanya masih tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama, dan mereka dalam keadaan bingung. Apa yang kamu lihat? Wanita itu bertanya dengan bingung. Dan kamu, apa yang kamu lihat? Pria itu juga tidak bisa dipercaya, dan bukannya langsung menjawab pertanyaan wanita itu, dia malah balik bertanya. Saya melihat sosok, lebih dari selusin sosok terbang lewat, baru saja terbang lewat. Wanita itu berkata dengan bodoh. Saya juga melihat sesosok tubuh, lebih dari selusin beterbangan, dan mereka terbang seperti ini. Pria masih bodoh. Apa yang baru saja saya katakan? Saya mengatakan seseorang terbang di atas kepala saya, mengapa Anda tidak percaya? Wanita itu bereaksi dan memelintir telinga pria itu lebih keras. Sakit, 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 aku percaya sekarang. Pria itu berteriak keras, dan baru kemudian wanita itu melepaskannya. Yang baru saja terbang adalah satu orang, dan sekarang ada selusin orang. Bagaimana perasaanku kalau selusin orang ini mengejar orang itu? Wanita itu memandang ke langit, menyentuh dagunya, sambil berpikir. Tiba-tiba pada saat ini, beberapa sosok terbang melintasi langit malam. Wanita itu hendak berteriak saat melihat pemandangan ini, namun mulutnya tertutup rapat oleh pria itu, sehingga dia tidak bisa berteriak. Hei hei, wow wow wow. Wanita itu ditutup dengan mulutnya, dan melepaskan tangan pria itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita itu berkata dengan marah. Orang-orang ini jelas mengejar dan membunuh orang di depan. Mungkin orang di depan benar-benar Raja Naga. Menurutmu siapa yang paling suka membunuh Raja Naga? Pria itu berkata dengan hati-hati. Ah, begitu, sayang sekali, apakah Tuan Raja Naga akan berada dalam bahaya? Wanita itu berteriak. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hubungi polisi. Pria itu berkata lagi. Ya, panggil polisi. Saya akan menelepon polisi sekarang dan membiarkan polisi membantu. Wanita itu memikirkan sesuatu, dan buru-buru masuk ke rumah lagi, mungkin untuk memanggil polisi. Setelah wanita itu pergi, pria itu melihat ke arah di mana sosok-sosok itu terbang menjauh, berlutut, menjatuhkan dirinya ke tanah, dan membungkuk. Saya harap Tuan Raja Naga aman, dan yang terbaik adalah menjadi keberuntungan dan surgawi, dan bunuh semua orang jahat ini, sehingga orang-orang di kota Linjiang dapat hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Pria itu melantunkan kata-kata, wajahnya sangat saleh. Setelah melakukan semua ini, dia pergi ke rumah. Bagaimana, apakah kamu sudah menelepon polisi? Pria itu masuk dan bertanya. Dilaporkan, polisi mengatakan mereka sudah mengetahui situasinya dan dikirim. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Bagus. Aku akan pergi ke halaman untuk merokok sebentar, kamu tidur dulu. Mendengar ini, pria itu keluar, berjongkok di sudut, dan mulai merokok. Di langit malam yang gelap, di daerah kumuh, terlihat lebih dari selusin pria berbaju hitam mengejar orang di depan, keduanya sangat cepat, tetapi pria berbaju hitam di depan adalah yang tercepat. Setelah mengejar pria berbaju hitam di depan, orang-orang ini menuju ke pinggiran kota. Bab 1329. Menghadapi kejaran selusin pria berbaju hitam di belakangnya, pria berbaju hitam bertopeng naga di depan tampak mampu mengatasinya dengan mudah. Bahkan terkadang sengaja melambat untuk menunggu belasan pria berbaju hitam mengejar dengan liar di belakangnya. Di luar permukiman kumuh di sebelah barat kota, terdapat hutan belantara dan hutan yang luas. Setelah rombongan melewati kawasan kumuh yang luas, mereka memasuki kawasan hutan yang luas. Ketika pria berbaju hitam dengan topeng naga memasuki hutan, dia langsung menghilang seperti naga yang memasuki laut. Melihat pria berbaju hitam dengan topeng naga memasuki hutan, lebih dari selusin pria berbaju hitam juga jatuh ke dalam hutan satu persatu. Kemana orang itu pergi? Seorang pria berbaju hitam bertanya dalam bahasa asing. Dia jelas mendarat di tempat ini, dia tidak akan pergi terlalu jauh, jadi berhati-hatilah. Pria lain berbaju hitam berkata, semuanya berbicara dalam bahasa asing. Suara mendesing. Dalam kegelapan, cahaya cian menembus udara, sangat cepat, cahaya melewati tubuh pria berbaju hitam, dan lubang transparan muncul di tubuh pria berbaju hitam seketika. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dia melirik ke lubang transparan besar di tubuhnya, dan tubuhnya jatuh. Tergantung kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Kembalilah dan beritahu semua Master Aliansi Assassin. 3 hari kemudian, aku akan menunggu mereka di teras Jenderal Gunung Mang. Sebuah suara datang, berbicara dengan aksen Daxia asli. Apa yang dia katakan? Tanya seorang pria berbaju hitam. Dia mengatakan bahwa setelah 3 hari, biarkan semua master pergi ke platform jenderal di Gunung Mang untuk menemukannya.
Seorang pria berkulit hitam yang akrab dengan Daxia menjawab dalam bahasa asing. Jangan sembunyikan jika kamu memiliki kemampuan. Sungguh konyol bahwa orang yang sangat kuat dalam legenda juga adalah orang yang menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Seorang pria berkulit hitam berbicara bahasa asing. Ada banyak cara untuk membunuh orang. Pembunuhan adalah favorit saya. Tidak peduli metode apa yang saya gunakan, Anda harus menyimpan sebagian besar dari mereka hari ini, dan saya akan meninggalkan paling banyak satu orang untuk mengirimi saya pesan. Suara di langit malam berbicara lagi. Hati-hati. Seorang pria berbaju hitam berseru. Engah. Ada suara lain menembus tubuh, dan seorang pria berbaju hitam merespon lagi. Sebelum pria berbaju hitam yang berteriak itu bisa bereaksi, topeng ganas tiba-tiba muncul di depannya, membuatnya takut lagi dan lagi. Setelah mundur 2 langkah, cahaya putih melintas di lehernya lagi, dan dia mundur lagi. Dia lolos dari serangan frontal dan tidak mati di tangan pria bertopeng naga, tapi dia jatuh ke tanah. Itu hanya sehelai rambut jauhnya, dan dalam sehelai rambut, dia akan mati di tangan lawan. Dia jatuh ke tanah, dahinya meneteskan keringat, dan pakaian di punggungnya sudah basah oleh keringat. Engah. Suara menusuk lainnya datang. Puff-puff. Ada beberapa suara yang berurutan, dan setiap kali ada suara yang menembus tubuh, seseorang akan jatuh sebagai tanggapan. Pria berbaju hitam yang jatuh ke tanah merangkak, kakinya lemas, dan dia mundur lagi dan lagi. Tiba-tiba sebuah kepala jatuh di depannya, dia melihat ke kepala, sudah ketakutan. Bagaimanapun, mereka juga orang-orang yang merangkak keluar dari kematian, tetapi menghadapi ketakutan yang tidak diketahui semacam ini, menghadapi kematian yang mungkin datang kapan saja, dia sangat gugup. Sangat gugup sehingga lebih tidak nyaman daripada kematian. Selusin pria berbaju hitam tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, karena setelah memasuki hutan, mereka tampaknya telah memasuki halaman rumah lawan. Merasa bahwa lawan ada di mana-mana, tetapi mereka sama sekali tidak dapat menentukan posisi lawan. Lawan sepertinya adalah raja hutan ini, dan bisa mengambil nyawanya kapan saja dan di mana saja, nyatanya sama saja. Saat pria berbaju hitam jatuh satu persatu, satu-satunya pria berbaju hitam yang masih hidup di tempat kejadian adalah orang yang jatuh ke tanah. Aku tidak akan membunuhmu, aku hanya akan melepaskan tanganmu. Kembalilah dan beritahu bosmu bahwa aku akan menunggu mereka di teras Jenderal Gunung Mang, dan biarkan semua tuan mereka datang. Seorang pria jangkung mengenakan topeng naga tiba-tiba muncul di depan pria berbaju hitam yang jatuh ke tanah. Saraf di otak pria itu tegang, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja, di mana saja. Dia menatap gugup pada pria bertopeng naga di depannya. Pria bertopeng naga berbicara dalam bahasa asing yang fasih. Tolong, jangan hancurkan aku berjanji, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di Daxia lagi, aku akan meninggalkan tempat ini besok. Pria berbaju hitam itu bangkit, berlutut di tanah, dan bersujud dengan panik. Tidak berguna. Selama sisa hidupmu, jadilah orang yang tidak berguna. Pria bertopeng naga mendengar kata-kata itu, matanya acuh tak acuh. Mendengar kata-kata itu, pria berbaju hitam itu mundur lagi dan lagi, ingin melarikan diri, dia harus keluar dari hutan seolah mati-matian. Melihat situasi ini, pria bertopeng naga itu tidak panik sama sekali, bahkan dia menyaksikan pria berbaju hitam itu pergi dengan sangat tenang. Hanya saja saat ini, dari arah yang tidak diketahui, 2 lampu dingin biru tua tiba-tiba muncul, dan melesat ke arah pria berbaju hitam. Lampu dingin biru tua langsung menembus bahu pria berbaju hitam itu, menyebabkan pria berbaju hitam itu mati. Dengan teriakan, dia jatuh ke tanah, tetapi dia masih menggertakkan giginya, berdiri dengan paksa, dan terus berlari dengan putus asa. Melihat pria berbaju hitam itu pergi, pria bertopeng itu tampak acuh tak acuh, dan tidak berniat untuk terus menyerang. Pria berbaju hitam itu sudah kehilangan tangannya. Bahkan jika dia masih hidup, dia hanya akan menjadi orang yang tidak berguna selama sisa hidupnya. Waktu berlalu, dan pria berbaju hitam itu akhirnya melarikan diri. Pria bertopeng naga menutup matanya, meraba sebentar, dan setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya, dia melepas topengnya. Jelas, orang ini tidak lain adalah Long Zaitian. Melihat mayat di sekitar, mata Long Zaitian acuh tak acuh, dia menekan perangkat di tangannya, dan layar virtual muncul. Aku di hutan di pinggiran barat kota. Lebih dari selusin tentara bayaran Moxigana mati di sini. Kirim seseorang untuk menanganinya. Selesaikan sebelum fajar, jadi jangan menakuti orang yang akan pergi ke pegunungan untuk memotong kayu besok pagi. Long Zaitian berbicara dengan acuh tak acuh. Dimengerti, saudara, saya akan mengaturnya sekarang.
Dari ujung lain perangkat, terdengar suara yang sejuk dan menyenangkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menjawab dan menutup telepon. Dia melihat waktu dan menemukan bahwa itu masih pagi, baru lewat jam 9 dan bukan sebelum jam 10, jadi dia harus bisa pulang lebih awal malam ini. Memikirkan hal ini, dia memakai topeng, dan dengan lompatan, dia meninggalkan tempat itu dan menuju ke arah lain. Setelah sekitar 10 menit, Long Zaitian akhirnya muncul di depan sebuah BMW yang diparkir di pinggir jalan. Dia membuka pintu dan duduk di kursi pengemudi. Dia melepas topeng di wajahnya, melepas pakaian malam hitam di tubuhnya, dan berganti pakaian yang dia kenakan sebelum pergi. Setelah menyelesaikan semuanya, dia menyalakan ponselnya dan menemukan pesan dari Gu Qinglian, jadi dia membuka WeChat untuk memeriksanya. Bab 1330. Sayang, kamu sudah selesai. Ini adalah pesan dari Gu Qinglian. Sudah selesai, pulang sekarang, dan segera pulang. Long Zaitian melihatnya, mengedit pesan, dan mengirimkannya. Apakah kamu baik-baik saja? Gu Qinglian menjawab hampir seketika. Long Zaitian meliriknya, dan menjawab lagi. Semuanya berjalan dengan baik tanpa kejutan. Long Zaitian juga mengerti di dalam hatinya bahwa kemampuan Gu Qinglian untuk menjawab begitu cepat jelas karena dia belum tidur dan menunggunya kembali. Memikirkan hal ini, Long Zaitian merasa hangat di hatinya. Kalau begitu mengemudi perlahan, jangan khawatir, aku akan menunggumu di rumah. Gu Qinglian menjawab lagi. Long Zaitian menjawab dengan sepatah kata, lalu meletakkan telepon ke samping, menyalakan mobil, dan menuju ke rumah. Tidak lama setelah Long Zaitian pergi, lebih dari selusin mobil polisi melewati halaman kecil. Pria itu masih merokok di luar saat ini. Melihat begitu banyak mobil polisi lewat, dia mendapatkan kembali energinya. Pada saat itulah wanita itu keluar dari rumah. Pria itu berdiri, buru-buru mendorong keluar motor listriknya, menaikinya, dan tampak seperti akan mengikuti mobil polisi. "Hei, hantu, kemana kamu pergi?" Wanita itu berteriak ketika dia mendengar kata-kata itu. "Kamu tunggu di rumah, aku akan pergi dan melihat apakah Tuan Raja Naga baik-baik saja." Pria itu memulai keledai listrik kecil itu. "Tunggu sebentar, aku juga pergi." Ketika wanita itu mendengar ini, dia segera menaiki motor listrik. Pria itu tidak terlalu peduli, menyalakan motor, dan mengikuti mobil polisi. "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu adalah wanita dari setiap keluarga." Pria itu sedang merokok, sangat terdiam dan otentik. "Kamu tidak peduli padaku, kamu bisa menonton kesenangannya, tapi aku tidak bisa menonton kesenangannya." Wanita tidak menyerah. "Apa maksudmu dengan menonton kegembiraan? Jika kamu melihat mobil polisi itu, mungkin ada orang mati di depanmu. Aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi, lihat apakah Tuan Raja Naga yang melakukannya, atau lihat jika Tuan Raja Naga baik-baik saja dengan urusan negara." Pria itu terus menjelaskan. "Urusan nasional kentut, urusan nasional tidak ada hubungannya denganmu, kamu adalah pemakan melon." Wanita itu berkata dengan marah. "Apa yang kamu bicarakan? Urusan nasional tentu saja urusanku. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya negara. Aku orang yang sangat baik." Pria itu berkata dengan benar dan menakjubkan. "Kamu memang laki-laki." Wanita itu tampak menghina. Setelah berkendara sekitar setengah jam, mobil polisi akhirnya berhenti di pinggir jalan hutan. Polisi yang tak terhitung jumlahnya menyalakan lampu depan dan memasuki hutan. Suami istri itu pun turun dari mobil dan masuk ke hutan bersama. "Apa yang kamu lakukan dan mengapa kamu ada di sini?" tanya seorang polisi. Kami adalah penduduk di lingkungan ini. Saya pikir Anda sedang dalam misi dan ingin menunjukkan jalannya kepada Anda. Kami sangat akrab dengan lingkungan ini." Pria itu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Wanita di samping juga memiliki senyum di wajahnya. "Benarkah?" Polisi itu skeptis. "Siapa mereka berdua?" Petugas polisi Parubaya lainnya datang dan bertanya. "Saudaraku, halo, kami yang memanggil polisi, jadi kami mengikuti, dan kami memikirkannya untuk melihat apakah Anda memerlukan bantuan. Kami mengetahui situasi di daerah ini dan dapat membimbing Anda." Pria itu berkata dengan senyum di wajahnya. "Kau benar-benar menelepon polisi?" tanya petugas polisi Parubaya itu. "Itu benar, itu kita. Pria dan wanita harus selalu benar. Kalau begitu ganggu kalian berdua, kami sangat membutuhkan pemandu, situasi di hutan ini terlalu rumit." Petugas polisi Parubaya itu mengerutkan kening dan berkata kepada mereka berdua. "Oke, tidak masalah, kamu ikuti saja kami."
Pria dan wanita sangat antusias, dan langkah pertama adalah berjalan di depan mereka. Kalian, silakan dan lindungi keselamatan mereka berdua. Petugas polisi Parubaya memerintahkan agar dia memimpin mereka berdua untuk mencari di kedalaman hutan. Setelah berjalan sekitar 10 menit, pria itu tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat lembut. Dia mencobanya beberapa kali dengan kakinya, lalu mengambil senter untuk melihatnya. Ah! Pria itu berteriak. Apa yang terjadi? Tanya petugas polisi Parubaya itu. Mati! Mati! Pria itu berteriak. Petugas polisi Parubaya itu berjalan mendekat dan melihatnya selama beberapa detik, dan ternyata itu adalah tubuh pria berbaju hitam. Aku menemukannya. Mereka semua seharusnya ada di sini. Semuanya, ayo mulai bekerja. Bersihkan di sini sebelum fajar. Seorang petugas polisi Parubaya mengalami tahun yang santai, dan tampaknya situasi seperti itu sudah lumrah. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mulai bertindak satu demi satu. Setelah hampir 1 jam sibuk bekerja, selusin mayat akhirnya disortir di ruang terbuka, tergeletak rapi di sana. Pria dan wanita berdiri di samping, mereka sedikit ketakutan, mereka belum pernah melihat begitu banyak orang mati. Kamu di sini, aku akan pergi dan melihat-lihat. Pria itu berkata kepada wanita itu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju mayat-mayat itu. Dia berjalan perlahan, merobek kain hitam dari wajah para pria berbaju hitam, dan memandang mereka satu persatu. Hei, kamu lagi ngapain? Petugas polisi Parubaya melihat pria itu menyelinap, jadi dia berteriak. Saya hanya melihat. Pria itu tersenyum canggung. Apa yang kamu lihat? Apa yang bisa dilihat? Bukankah itu hanya mayat? Petugas polisi Parubaya itu sedikit terdiam. Biarkan aku memberitahumu, aku melihat Tuan Raja Naga terbang di atas atap rumah kita sebelumnya. Orang-orang ini mungkin dibunuh oleh Tuan Raja Naga. Aku di sini untuk memastikan. Apakah Tuan Raja Naga baik-baik saja? Pria itu berbisik. Tuan Raja Naga, bagaimana mungkin ada yang salah? Tempat ini penuh dengan tentara bayaran asing, dan tidak ada seorang pun dari Daxia. Anda tidak perlu melihatnya. Kami menerima panggilan Anda ke polisi, tetapi kami juga menerima perintah dari atasan kita untuk muncul di tempat ini. Tuan Raja Naga, sekarang sudah aman, pencuri kecil ini sama sekali bukan tandingan Tuan Raja Naga. Ketika polisi Parubaya itu mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Ternyata begitu, maka saya mengerti. Tuan Raja Naga memang yang terkuat, beberapa hari bisa dianggap sebagai pengalaman jangka panjang. Pria itu sangat menghela nafas. Pulanglah dan istirahatlah jika tidak ada yang harus dilakukan. Kamu telah memimpin jalan untuk kerja kerasmu hari ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan uang hasil kerja kerasmu ke keluargamu nanti. Petugas polisi Parubaya itu berkata lagi. Tidak, sama sekali tidak perlu. Inilah yang harus kami lakukan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat berkontribusi kepada Anda. Mendengar ini, pria itu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Itu benar, hantu itu benar. Meskipun kita adalah warga Stardow, kita masih bisa membedakan yang benar dari yang salah. Inilah yang harus kita lakukan. Wanita itu juga menjawab dengan senyum di wajahnya. Kami punya aturan sendiri. Ketika polisi Parubaya itu mendengar kata-kata itu, dia berkata begitu. Kirim mereka kembali. Segera, dia memberi perintah lain, dan saat dia berbicara, beberapa petugas polisi menyuruh wanita dan pria itu keluar, dan menyuruh mereka berdua pergi. Ketika Long Zaitian kembali ke rumah, sudah lewat jam 10 malam. Setelah memarkir mobil, dia berjalan menuju rumahnya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya, bosku.